welcome back to our channel Edel Inspire dengan gue Edo dan gue Dela. Halo semuanya, sebelum memulai aktivitas Edel Inspire hari ini, aku mau kasih tau kalian nih rangkaian body care kesukaan aku. Untuk perawatan tubuh, aku percayakan pada Scarlett. Karena selain produknya sudah terdaftar di BPOM, Scarlett juga tersertifikasi halal oleh MUI. Untuk langkah pertama, aku menggunakan Scarlett Body Scrub Coffee. Aroma kopinya lembut dan menyegarkan. Di body scrub terdapat bulir halus yang berfungsi untuk mengangkat sel kulit mati, sekaligus mencerahkan kulit tanpa membuat kulit iritasi. Diamkan beberapa saat, lalu bilas dengan air ya. Setelahnya, aku langsung pakai shower scrub. Dan aku juga menggunakan varian terbaru dari Scarlett, yaitu Aroma Coffee. Di Scarlett Shower Scrubs terdapat bulir beads yang mengandung glutathione, vitamin E, dan kolagen yang berfungsi untuk mengangkat sel kulit mati dan mengangkat sisa kotoran yang menempel di kulit. Jadi, setelah pakai shower scrub ini, kulit tuh rasanya bersih banget. Terakhir, sebagai rangkaian penutup body care-ku, aku menggunakan Scarlett Body Lotion yang varian Jolly. Body lotion dari Scarlett ini teksturnya lembut, mudah meresap di kulit, dan nggak lengket. Selain itu, Scarlett Body Lotion mengandung glutathione, vitamin E, kojic acid, dan niacinamide yang berfungsi untuk melembabkan dan mencerahkan kulit. Ini adalah perbandingan setelah aku menggunakan Scarlett Body Care before dan after. Bagi kalian yang ingin mengikuti rangkaian body care-ku, jangan lupa untuk menggunakan rangkaian body care dari Scarlett ini secara rutin ya, untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Akhirnya kita bisa ketemu face to face ya Del ya. Cuman memang tetap harus pakai masker ya. Prokes ya. Prokes harus tetap dijaga. Walaupun sudah vaksin. Di video kali ini, gue sama Dela mau ngebahas perilaku anjing yang menurut kita manusia ini aneh ya. Mungkin kita ngeliatnya kok aneh kok kayak gitu ya. Terus sebenarnya dia melakukan hal itu gitu ya. Masing-masing tuh ada artinya loh. Yuk kita mulai aja. Perilaku aneh yang pertama itu adalah zoomies. Zoomies ini cirinya adalah anjing kalian itu out of nowhere, gak ada apa-apa, tiba-tiba lari keliling rumah dengan energi yang super tinggi, terus nggak ada capeknya, terus tiba-tiba selesai gitu aja. Pokoknya tiba-tiba deh, bisa lagi diem, bisa lagi tiba-tiba excited gitu ya. Ini tahu-tahu tiba-tiba lari super kenceng banget, terus nubruk-nubrukin diri kadang-kadang. Iya, dan itu sebenarnya perilaku yang umum ya bagi anjing yang memang sehat ya. Yang anjing-anjing yang memang aktif itu memang kalau energinya tidak terbuang, biasanya ntar akan jadi zoomies. Karena dia harus membuang energi yang berlebih tersebut supaya nanti malamnya bisa beristirahat dengan tenang. Cara menguranginya ya kalian harus bawa anjing kalian untuk beraktivitas ketika pagi hari, sehingga ntar ketika malam hari energinya itu sudah habis dan dia tidak zoomies lagi. Dan kalau misalkan anjing kalian lagi zoomies, make sure rumah kalian tuh aman ya, dari maksudnya lingkungannya itu aman. Jangan sampai kejadian kayak gue tuh meja ketubruk terus jatuh dan pecah gitu loh. Pokoknya hati-hati jangan sampai ada barang pecah belah lah ya, yang bisa ditabrak sama anjing kalian ketika dia lagi zoomies. Karena kalau lagi zoomies tuh energinya kayak nggak kekontrol banget loh. Bener-bener keluar banget gitu energinya, bahkan bisa nubruk-nubruk kaki kita gitu, udah kayak bulldozer banget gitu. Jadi harus ya dilihat lah lingkungannya, jangan sampai membahayakan. Perilaku yang unik yang kedua, itu kalau misalkan anjing kalian muter-muter spinning in circles gitu, atau kayak ngejar-ngejar ekornya sendiri. Ini bisa berarti dia sedang bosan, pengen main, nyari-nyari kegiatan aja. Atau bisa juga sebagai tanda ada suatu penyakit atau ada sesuatu yang salah di badan dia gitu. Itu harus diperiksakan ke vet. Bisa juga mungkin part di badan dia yang nggak enak tapi dia nggak bisa nyampe gitu, nggak bisa nyampe ke sana. Misalkan di dalam kuping atau mungkin di belakang di bagian bokong gitu. Mungkin dia mau ke sana tapi nggak bisa, jadi kelihatannya seperti spinning in circles. Iya. Tapi kalau anjing gue sendiri ya Del, mereka itu suka ngejar ekor itu kalau lagi bosen sih. Ya buat mainan kan? Buat mainan, jadi kadang buat narik perhatian kita juga. Ya, terus kita ngeliat kan tuh jadi kayak lucu gitu ya. Bener. Tapi juga hati-hati ya kalau misalnya sering dilakukan berkali-kali dan mungkin ekspresinya mereka nggak happy, nggak nyaman, nah kalian udah harus bawa mereka ke vet. Perilaku aneh atau unik yang ketiga ini adalah kalau kalian memperhatikan anjing kalian mau tidur, biasanya kok mungkin malam gitu ya, pokoknya kalau dia mau tidur lama gitu ya, nah biasanya anjing itu akan muter-muter di tempat dia tidur
Terus biasanya ditambah juga garuk-garuk. Iya benar. Dan itu tuh bukan nyari sesuatu atau apa, cuma memang kayak naturally mereka anjing ini kan ya? Betul. Jadi anjing ini kan memang instingnya dari ribuan tahun yang lalu itu kan hidupnya di luar gitu ya. Nah mereka ini biasanya menggali tempat supaya agak cekung gitu ya. Nah mereka tuh habis itu tidur di cekungannya ini. Biar nyaman Dan hangat. Iya Gitu. benar. Jadi kalau ada angin kenceng, mereka kan terlindungi kan dari angin gitu kan. Nah itu udah terbawa dari memang ancestornya mereka, dari leluhurnya mereka tuh udah terbiasa melakukan hal itu. Jadi sampai sekarang pun ketika mereka tidur terbiasa muter-muter dulu untuk ngangetin tempatnya. Mereka akan tidur gitu kan digaruk-garuk habis itu untuk bikin tempatnya jadi lebih nyaman dan PW lah ya istilahnya gitu. Jadi itu bukan sesuatu yang berbahaya, bukan mereka mencari-cari sesuatu. Ada beberapa teman kita juga nanya, kenapa sih mereka garuk-garuk, atau mereka mencari sesuatu di bawah lantai gitu kan? Enggak sebenarnya, karena itu memang instingnya mereka, tingkahnya mereka dari leluhurnya mereka. Perilaku aneh atau unik anjing yang keempat itu makan rumput. Ini kayak kambing ya, sebenarnya kan anjing itu kan karnivor, tapi sometimes itu terutama Axel nih juga dia suka makan rumput terutama ketika perut atau pencernaan dia lagi nggak enak. Misalkan lagi kembung, lagi masuk angin, mereka tuh punya insting untuk makan rumput karena banyak fiber dan banyak seratnya. Itu adalah tanda atau sign untuk kita kalau pencernaan anjing itu tuh bermasalah. Jadi kita harus kasih obat pencernaan. Kalau gue biasanya kayak kasih antacid kalau untuk seperti kayak kita lagi mah gitu. Obat mah boleh dikasih dan itu untuk meringankan gejalanya. Dan biasanya ini ada lanjutannya dari kalau anjing gue ya. Kalau dia makan rumput, biasanya nggak lama kan muntah. Jadi dia makan rumput itu makan banyak buat habis ngebersihin. Jadi dia ngeluarin yang bagian mereka yang bikin nggak enak gitu ya. Mungkin salah makan atau salah makan gitu kan. Nah itu yang dibantu keluarin dengan makan rumput itu tadi. Tingkah aneh atau unik anjing kalian yang kelima adalah makan pup. Nah ini sebenarnya berbahaya nih, salah satu behavior yang berbahaya karena ini ada dua sih sebenarnya. Salah satunya adalah karena anjing kalian tidak bisa menyerap nutrisi dari makanan yang mereka makan secara sempurna, sehingga pupnya ketika keluar itu masih bau makanan. Jadi naturally mereka akan mengira oh ini makanan nih, makan lagi. Jadi dimakan lagi pupnya. Itu yang pertama. Dan kalau itu penyebab utamanya, kalian harus segera bawa ke vet untuk ngecek nih, jangan-jangan amit-amit gitu ya ada masalah di ginjalnya. Nah yang kedua ini lebih ke arah psikologi gitu ya, terutama kalau kalian tipe-tipe owner yang galak, pemarah dan suka mukulin anjing. Ketika kalian nangkep anjing kalian kalian pukul gitu ya. Nah ada beberapa penelitian mengatakan anjing ini berusaha menghilangkan barang buktinya nih. Jadi misalnya dia tahu kalau dia salah pup, kalian pukulin, kalian marahin. Jadi dia makan pupnya untuk menghilangkan evidence, menghilangkan barang bukti kalau dia sempat salah pup. Maka dari itu sebisa mungkin kalian ketika lagi potty training anjing kalian tuh jangan pakai kekerasan lah ya. Kalau bisa cukup pakai firm tone, jadi nada yang keras aja, nada yang tegas, tapi nggak usah dipukul. Cukup diomongin aja. Mereka ngerti kok. Mereka ngerti, mereka tahu kalau kita tuh energinya lagi marah misalnya. Tanpa harus kalian mukul tuh mereka tahu. Tingkah laku aneh atau unik anjing yang keenam itu saling mencium bokong sesama anjing. Jadi kalau misalkan lagi ketemu, terutama baru pertama kali ketemu tuh mereka sniffing each other butts atau kayak nyium bokongnya anjing lain. Mungkin itu kesannya kayak ih jorok banget sih, ngapain sih gitu. Padahal sebenarnya itu adalah cara anjing untuk mengucapkan hello kepada temannya. Dan sebenarnya ada penelitian tambahan dia. Jadi dengan anjing mencium bau pantatnya itu tuh sebenarnya mereka mencium apakah si anjing yang baru dikenal itu berbahaya atau enggak. Oh iya. Jadi mencium bau aroma tubuhnya lah. Gitu. Dan kadang ini kalau di anjing gue sendiri, terutama Diva, gue nggak ngerti kenapa dia demen banget nyiumin selangkangan orang juga. Jadi kalau orang-orang baru tuh kayak datang tuh bukan dijilat atau diapain, tapi diendus-endus di bagian selangkangannya. Jadi orang tuh jadi kayak ih anjingnya porno kayak gitu. Terus sebenarnya dia lagi mencium nih berbahaya atau enggak, bau biologisnya gitu. Perilaku unik anjing kalian yang ketujuh ini adalah biasanya anjing suka sekali berguling-guling di rerumputan. Apalagi rumput yang basah. Iya. Wah, itu langsung kayak surganya mereka untuk gulingan. Jadi penjelasan ilmiahnya adalah biasanya karena mereka itu ya pengen main aja, lagi pengen main. Dan yang kedua itu mereka suka dengan baunya rumput sebenarnya. Jadi dengan mereka guling-guling itu kan aroma badannya mereka jadi ketutup sama baunya rumput gitu. Dan ini kalau yang gue perhatikan juga di ketiga anjing gue itu
mereka gulingan di rumput tuh biasanya pas abis mandi. Iya. Karena mereka tidak suka bau shampoo. Mereka kalau kita kayak berarti kayak aduh habis mandi. Iya benar-benar. Habis wangi kok langsung bau rumput lagi gitu kan. Nah karena sebenarnya mereka tuh nggak suka bau-bau yang nggak natural ya, kayak shampoo itu kan sebenarnya baunya nggak alami ya, buat anjing gitu kan. Nah mereka akhirnya menutupi bau shampoo-nya tadi yang nggak alami itu tadi yang buat mereka bau dengan bau alami kayak bau rumput gitu. Jadi mereka berguling-guling deh di rumput. It's just a sign that they are happy kan. Ya ini sebenarnya salah satu ya, benar-benar. Jadi mereka memang happy dan mereka ya enjoy their life, jadi mereka gulingin aja di rumput. Ini bukan termasuk tindakan yang berbahaya ya, kecuali mungkin di rumput kalian ada sesuatu yang berbahaya ya, mungkin ya hati-hati ya, dilihat juga di rumputnya, takutnya ntar ada benda yang tajam atau bekas pup anjing lain. Anjing lain, wah itu beda cerita tuh. Perilaku unik atau aneh anjing yang ke-8 itu humping atau dia kayak niban ke anjing lain. Jadi humping ini tuh bisa ada dua arti. Yang pertama itu bisa intensinya untuk seksual. Jadi kalau misalkan anjing jantan humping anjing betina, terutama ketika anjing betinanya sedang loops, itu berarti mereka lebih ke seksual intensinya. Tetapi kalau misalkan ketika lagi main, terutama anjing jenis kelaminnya sama, misalkan jantan dengan jantan atau betina dengan betina, itu menunjukkan tanda untuk dominasi ya, untuk menunjukkan dominasinya mereka. Ini terkadang bahaya karena kalau misalkan salah satu anjing menunjukkan dominasi ke anjing lain, kalau anjing lain yang dihamping ini submisif atau nurut dan ngalah, itu nggak akan terjadi perperangan. Tapi kalau misalkan yang mau didominasi itu adalah anjing yang alfa juga atau dominan juga, pecahlah perang dunia. Itu bahaya. Makanya selalu warning anjing kalian ketika sudah menunjukkan perilaku humping atau meniban anjing lain, langsung larang karena itu behavior yang tidak diinginkan ya. Iya, behavior yang tidak sepantasnya lah. Mereka tidak boleh seperti itu. Ini juga termasuk buat ke orang, Del. Jadi sering banget anjingnya, terutama anjing kecil gitu ya, dia humping kaki ownernya, terus ownernya kayak lucu gitu ya. Padahal tuh dia maksudnya mendominasi kalian sebagai owner. Nah kalian tuh harus stop. Again, nggak usah dipukul, nggak usah disabet, nggak usah dipukul koran. Cukup bilang no, lalu kalian tinggalin aja. Biar si anjingnya ntar lama-lama sadar kalau oh perilaku humping gue ini tuh tidak ditolerir oleh owner. Gitu. Dan juga dia juga tidak bisa mendominasi kalian sebagai pet leader. Tingkah unik anjing kalian yang ke-9 ini adalah kalau kalian mengamati anjing kalian ketika mereka sedang tidur, terus ekornya goyang-goyang atau kakinya gerak-gerak atau tiba-tiba gonggong gitu aja. Kayak Max waktu itu tengah malam Del tiba-tiba melolong dong. Kan gue panik ya, gue pikir wah ini ngeliat apa nih, begitu gue keluar dia lagi tidur dong. Tapi lagi melolong. Nah itu sebenarnya dia lagi ngimpi. Jadi memang anjing itu bisa bermimpi juga seperti manusia. Pertama kalau memang seharian habis kalian ajak beraktivitas gitu ya, entah berenang, entah jalan keluar, entah lari gitu ya, terus capek, nah itu akhirnya kebawa mimpi. Dan kadang mungkin mereka juga mimpinya mimpi berenang gitu kan, makanya kakinya gerak-gerak, atau mimpi ngejar anjing lain, jadi ekornya gerak-gerak gitu kan, atau kayak Max mungkin dia lagi bersedih gitu ya, mimpinya sedih jadi dia melolong gitu. Tingkah laku aneh atau unik anjing yang 10 itu adalah ketika anjing kalian miring-miringin kepalanya kayak itu ketika kalau misalkan terutama ya kalau gue ngerasanya kalau gue lagi muter video anjing lain di handphone, nanti ada suara anjing atau suara kucing gitu, nanti Oscar pasti langsung kayak bangun kayak kita bakal nanti tuh lucu banget, parah kayak mereka tuh kayak mereka tuh curious gitu kan. Padahal sebenarnya adalah mereka itu sedang mencoba mengumpulkan suara sebanyak-banyaknya sehingga mereka bisa tahu itu suara apa. Suaranya jadi nggak familiar mereka sama suara itu ya. Sebenarnya curious juga, tapi dengan mereka kiri kanan itu mereka mencoba gerak-gerakin kupingnya supaya dapat bisa collecting suara lebih dari lingkungan sekitarnya. Itu tadi 10 tingkah unik anjing kalian yang biasa kalian lihat dan yang mungkin kalian awalnya nggak ngerti kenapa sih anjing saya melakukan hal itu, anjing gue kenapa sih melakukan hal itu. Nah sudah Edel coba bantu jelaskan. Semoga bantu untuk kalian ya. Sekian video hari ini. Gue Edo dan gue Rila. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Wufu. Bye.